Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi dengan NIM D1C221017. Saya berasal dari kelas R001 Teknik Pertanian angkatan 2021. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan penulisan dan pengumpulan Al-Quran dan Hadis dengan 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran dan hadis di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua yaitu contoh hadis syahih, hadis hasan, hadis daif, hadis mudhu beserta periwayatnya. Dan yang ketiga yaitu ada biografi singkat periwayat hadis. Dan yang terakhir yaitu 3 contoh ijtihad yang telah dilakukan di Indonesia. Sejarah diturunnya Al-Quran. Sejarah diturunnya Al-Quran yaitu terjadi ada 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana diinformasikan dalam surah Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum minal alfi syahr. Yaitu malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kedua, yaitu setelah diturunkannya di langit dunia, lalu wahyu Al-Quran tersebut diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan konteks dan kebutuhan, yaitu berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Sejarah periodisasi Al-Quran sepanjang perjalanannya turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama membagi sejarah Al-Quran dalam 2 periode, yaitu periode sebelum hijrah dan periode selepas hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dikenal dengan sebutan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah ini terdiri dari surah-surah Makkiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari dimulai pada 17 Ramadan atau pada bulan Februari 610 Masehi. Saat Nabi berusia 40 tahun. Dan pada periode sebelum hijrah terdapat 86 surah Makkiyah yang turunkan selama 12 tahun 5 bulan. Pada umumnya isi ayat-ayat Makkiyah berkenaan dengan akidah dan penguatan tauhid. Wahyu Al-Quran di periode sebelum hijrah merupakan pokok ajaran Islam untuk mengokohkan keimanan umat yang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada kedua, terdapat 28 surah yang turun selama 9 tahun 9 bulan. Ayat-ayat Madaniyah umumnya berkaitan dengan muamalat, syariat, dan hukum-hukum Islam. Tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Dari sejarah diturunkannya Al-Quran, dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Quran mempunyai 3 tujuan pokok. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan yang akan kepastian adanya hari pembalasan. Jadi kita harus percaya dengan petunjuk akidah, dengan apa-apa yang telah disunnahkan Rasulullah SAW dan yang telah tertera di dalam Al-Quran, supaya kita bisa selamat dunia maupun akhirat. Dan yang kedua sebagai petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan yaitu untuk memperindah ataupun mempercantik dan memperbaiki akhlak-akhlak kita dari yang buruk menjadi yang baik,
yang baik menjadi lebih baik. Jadi kita harus terus selalu belajar dan belajar untuk memperbaiki akhlak kita supaya kedepannya kita bisa menunjukkan bahwa kita berpegang teguh dan selalu mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ketiga, sebagai petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita terus berpegang dengan Al-Quran, itulah dapat membantu kita hidup di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada penulisan dan pengumpulan Al-Quran periode Rasulullah SAW dan Khalifah Rasyidin. Periode Nabi Muhammad SAW menghafal karena mayoritas masyarakat di mana Al-Quran diturunkan adalah seorang ummi, sebagaimana terkandung dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Setiap tahunnya malaikat Jibril datang dan menyimak bacaan Rasulullah SAW. Fatimah binti Muhammad berkata, Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepadaku secara rahasia. Malaikat Jibril hadir membacakannya Al-Quran kepadaku dan aku membaca untuknya setahun sekali. Hanya tahun ini ia membacakan seluruh isi kandungan Al-Quran sebanyak 2 kali. Fatimah pun kemudian menambahkan, saya tidak berpikir lain kecuali rasanya kematian beliau sudah dekat. Tulisan beberapa sahabat yang diangkat untuk menulis Al-Quran. Di antaranya yaitu ada Zaid bin Syabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Yang kedua ada periode Abu Bakar Asy-Siddiq mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam bentuk mashhab. Abu Bakar memerintahkan Syaid untuk menuliskan Al-Quran, mengingatkan kedudukannya dalam qiraat, penulisan, pemahaman, kecerdasan, serta kehadirannya dalam pembacaan terakhir kali. Setelah Abu Bakar wafat pada abad ke-13 Hijrah, mashhab tersebut berpindah ke tangan Umar hingga beliau wafat. Setelahnya berpindah lagi ke tangan Hafsah, putri Umar yang pernah menjadi istri Nabi, yang juga hafizah dan pandai baca tulis atau wasiat Umar. Dan yang ketiga ada periode Utsman bin Affan, meminjam mazhab resmi yang telah dikerjakan oleh Zaid pada masa Abu Bakar kepada Hafsah untuk disalin ke dalam beberapa mazhab, dan membentuk panitia yang terdiri dari Syaid bin Syabit, Abdullah bin Zabir, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisam. Setelah panitia selesai melakukan tugasnya, maka mazhab-mazhab tersebut dikirim ke berbagai pusat negeri Islam, memerintahkan kepada kaum muslim di seluruh negeri Islam untuk membakar semua mazhab dan catatan-catatan Al-Quran yang tidak sesuai dengan mazhab yang telah mereka terima. Dalam pengumpulan hadis ada beberapa periode. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan yang terakhir ada yang keempat. Yang pertama, Rasulullah hidup, bergaul dan berbicara dengan masyarakat, para sahabat baik di masjid, rumah, pasar, maupun saat berjumpa dengan masyafir, penghafal Quran yang terdiri dari periode ini, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Isya Asy-Syidi, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Itu pada Rasulullah hidup. Rasulullah selalu berdakwah, selalu bergaul dan berbicara, selalu mengingatkan umat-umatnya. Dan yang kedua ada sejumlah besar tabi'in menghimpun karya mereka dalam bentuk buku. Dan yang ketiga dimulai pada abad ke-2 Hijrah hingga akhir abad ke-4 Hijrah, hadis-hadis Nabi, asyara sahabat dan akwal ucapan tabi'in dikategorisasikan, dipisahkan dan dibedakan. Dan yang keempat ada penjelasan, catatan kaki dan penerjemahan buku-buku hadis ke dalam berbagai bahasa. Contoh hadis sahih, hasan, hadis daim, dan hadis maudhu. Hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian memakai pakaian atau berwudu, mulailah dalam anggota bagian kanan.
Dan yang kedua ada seseorang bersama siapa yang dia cintai, hadis riwayat Muslim. Jadi menurut Abu Daud dan At-Tirmizi, jika kita mau berwudu maka mulailah dari yang kanan, misalnya tangan kanan, kaki kanan, telinga kanan. Dan yang kedua ada hadis hasan. Yang pertama ada sifat parfum laki-laki, baunya nampak sedangkan warnanya tersembunyi. Adapun sifat parfum wanita, warnanya nampak namun baunya tersembunyi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2787, An-Nasa'i nomor 5120. Dan yang kedua, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga ada hadis dhaif. Yang pertama, jika seseorang hamba telah menamatkan Al-Quran, maka akan berselawat kepadanya 60.000 malaikat ketika ia menamatkannya. Hadis riwayat Ad-Dallami dalam Musnad Al-Firdaus. Yang kedua ada sesungguhnya segala sesuatu memiliki hati, sedangkan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membacanya, maka seakan-akan ia telah membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam As-Sunan 446 dan Ad-Darmi dalam sunatnya 2:456. Dan yang terakhir ada hadis maudhu. Pertama, barang siapa berpuasa di waktu pagi di hari Idul Fitri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu. Ibnu Al-Ba'ilami. 2. Rajab adalah bulan Allah, Syaban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Hadis riwayat Ibnu Yasham. Selanjutnya ada biografi riwayat hadis. Di sini saya memilih yaitu ada At-Tirmizi. Nama lengkapnya ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi. Beliau pernah belajar hadis di Al-Bukhari. Beliau sudah menyusun kitab Sunan dan kitab Al-Iqlal. Beliau mengatakan, saya sudah pernah menunjukkan kitab sunatku kepada para ulama Hijaz, Irak, dan Kharusan, dan mereka semua setuju dengan isi kitab itu. Al-Hakim mengatakan, saya pernah mendengar Umar bin Alaq mengomentari pribadi At-Tirmizi sebagai berikut. Kematian Al-Bukhari tidak meninggalkan muridnya yang lebih pandai di Khurasan selain daripada Abu Isa At-Tirmizi dalam luas ilmunya dan hafalannya. Inilah singkat biografi riwayat hadis yaitu At-Tirmizi. Yang tiga itu selanjutnya ada 3 ijtihad yang sudah dilakukan di Indonesia. Yang pertama, ijtihad yang telah diizinkan untuk membuang barang ke laut dalam kondisi untuk mendapatkan keamanan apabila tenggelam meskipun tidak berdasarkan pemilik barang. Yang kedua, ijtihad dalam perkara muamalah kontemporer adalah hukum transaksi pinjaman di bank. Di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada bank seperti sekarang. Karena itulah perlu dilakukan pengalian hukum syariat. Apakah halal atau haram meminjamkan sebuah uang di bank? Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1997 telah mengeluarkan fatwa bahwa nikah mut'ah hukumnya adalah haram. Bahkan pelakunya dipandang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan. Untuk itu dapat dilakukan tindakan hukum dengan membawa pelakunya ke sidang pengadilan. Dasar Quran Surah Al-Mu'minin ayat 5-6, surah ke-23. Itulah sedikit presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi